apomiksis ini sering terjadi di tanaman pada saat pembentukan embrio, dan itu menyebabkan terjadinya poliembrioni atau embrio lebih dari satu dalam satu biji. Lalu saya mulai. Jadi dari kata-kata apomiksis itu, apo itu jauh, miksis itu mix, percampuran ya, atau fertilisasi yang dimaksud mix itu. Fertilisasi gamet jantan dan gamet betina. Apo itu jauh dari percampuran gamet jantan dan betina. Artinya ya tidak terjadi percampuran gamet jantan dan gamet betina. Jadi ini apomiksis itu merupakan suatu proses perbanyakan tumbuhan yang tidak melibatkan meiosis dan penyatuan gamet. Seperti tadi, apomiksis jauh dari mix, tidak terjadi penyatuan gamet atau fertilisasi. Jika tidak terjadi penyatuan gamet, artinya di situ tidak ada meiosis, karena meiosis itu merupakan salah satu proses yang terjadi sebelum fertilisasi ganda. Itu yang terjadi pada apomiksis, jauh dari mix atau percampuran gamet jantan dan betina. Dan itu merupakan salah satu proses perbanyakan pada tanaman. Karena tidak melewati fertilisasi gamet jantan dan gamet betina, artinya dia adalah aseksual. Karena kalau seksual itu ada fertilisasi gamet jantan dan betina. Kalau tidak ada, artinya dia aseksual. Dia merupakan reproduksi aseksual. Apomiksis ini merupakan suatu proses reproduksi aseksual, yaitu proses reproduksi tanpa terjadinya fusi gamet jantan dan gamet betina. Jadi itu yang terjadi di apomiksis. Dan di mana dia terjadinya? Biasanya dia berada di bakal biji. Karena nanti kita akan tahu bahwa terus kalau tidak terjadi fertilisasi gamet jantan dan betina, dia berkembang dari apa? Embrionya itu nanti akan kita pelajari di sini. Karena dia merupakan reproduksi aseksual, artinya kalau aseksual itu vegetatif atau generatif? Vegetatif, Ibu. Apa? Vegetatif ya, karena dia aseksual, karena dia tidak dihasilkan dari hasil fusi gamet jantan dan betina, artinya dia berasal dari jaringan-jaringan vegetatif yang ada di sekitar zigot ya, karena hasil fertilisasi jantan dan betina itu zigot. Artinya apomiksis itu atau anakan yang dihasilkan itu ya dihasilkan dari jaringan-jaringan vegetatif di sekitar zigot. Jadi karena vegetatif, hasil anakannya sama enggak dengan induknya? Sama. Kalau dia vegetatif, artinya sifatnya akan sama dengan induknya. Kalau kalau anakan hasil jaringan vegetatif itu hasil dari pembelahan mitosis atau meiosis? Mitosis. Mitosis. Jadi yang terjadi pada apomiksis atau reproduksi aseksual ini itu adalah pembelahan mitosis. Jika pembelahan yang terjadi itu pembelahan mitosis, maka anakan yang dihasilkan adalah sama dengan induknya. Anakan yang dihasilkan
memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ya, jadi diingat bahwa apomiksis itu tidak terjadi fertilisasi gamet jantan dan betina, artinya dia merupakan reproduksi aseksual, artinya anakan yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya, dan dia terjadi di dalam bakal biji. Jadi ini ya, sifat embrio dan tanaman yang dihasilkan itu seperti tadi nanti sama dengan induknya. Genotip embrio dan tanaman yang dihasilkan dari proses apomiksis ini akan sama dengan induknya. Jadi seperti yang ini ringkasannya ya, bahwa reproduksi itu bisa terjadi secara seksual dan aseksual. Kalau seksual itu seperti yang sudah diceritakan sebelum UTS ya, ada mikrosporogenesis, makrosporogenesis, fertilisasi ganda, nanti akan menghasilkan zigot. Yang aseksual itu bisa secara vegetatif, atau misalnya split, atau cangkok, seperti itu ya. Atau apomiksis ini tadi, embrio dihasilkan dari jaringan-jaringan vegetatif yang berada di sekitar zigot. Dia bisa, apomiksis ini bisa gametofitik atau jaringan gamet. Jaringan gamet itu artinya sel telur misalnya, atau sel sperma, tapi yang tidak mengalami fertilisasi. Jadi sel telurnya itu nanti akan membelah secara mitosis. Artinya meskipun dia sel telur, tapi kalau dia membelah secara mitosis, artinya nanti yang dihasilkan itu adalah sama dengan induknya sifatnya. Jadi dia bersifat gametofitik apomiksisnya. Sedangkan sporofitik itu adalah jaringan-jaringan sporofit atau jaringan yang bukan gamet. Jadi ini ada beberapa tipe ya, beberapa tipe apomiksis berdasarkan asal mula jaringan pembentuk embrio. Seperti tadi yang saya bilang bahwa embrio yang dihasilkan itu bisa berasal dari manapun, dari embrio sak ini ya, atau pada ini. Jadi kalau Anda ingat, pada jaringan bunga itu atau organ bunga, pada organ bunga terdapat organ betina, ada putik, ada bakal buah ya, atau ovul atau ovari ya. Bakal buah itu ovari, kalau ovul itu sel telurnya. Jadi bagian-bagiannya kalau Anda ingat lagi, ada embrio sak ini, kantong embrio. Kalau betina dia megaspor, megaspora. Kalau jantan dia mikrospora. Ada mikropil, tempat masuknya tabung polen atau tabung serbuk sari. Ada sel telur. Kemudian ada nucellus. Nucellus itu dinding yang pada ovari ini. Ada juga integumen. Integumen ini adalah bakal buah, dinding dari bakal buah, atau bagian luar dari bakal buah itu integumen. Jaringan-jaringan ini nanti bisa membentuk embrio. Nah, sehingga jaringan-jaringan ini merupakan jaringan vegetatif atau sel soma, atau sel tubuh, atau jaringan somatik. Sehingga nanti embrio yang dihasilkan embrio apa?
Seperti yang kemarin saya bilang, ada 2 jenis embrio. Apa saja kemarin 2 jenis embrio? Embrio somatik, Bu. Embrio apa? Somatik. Sama embrio Zikotik. Gamet. zikotik. Ya. Kalau embrio zikotik kemarin hasil dari apa? Hasil telur dan dari sel Hasil fertilisasi sel jantan dan sel betina atau sel telur dan sel sperma itu jika zikotik. Kalau dia berasal dari jaringan di luar zikotik, artinya dia merupakan embrio yang dihasilkan adalah embrio somatik atau embrio adventif. Jadi ada 2 istilah ya, bisa embrio somatik atau embrio yang berasal dari jaringan somatik atau embrio yang berasal dari jaringan vegetatif. Bisa embrio adventif. Adventif itu artinya dia tumbuh tidak pada tempatnya. Embrio itu pada tempatnya adalah embrio zikotik. Di luar itu dia merupakan embrio adventif atau tambahan atau yang tumbuh yang tidak pada tempatnya. Itu bisa dari nucellus, bisa dari integumen, bisa dari sel telur itu sendiri. Jadi nanti ada tadi ya, ada apomixis sporofitik, gametofitik, dan parthenogenesis. Sporofitik ini dari jaringan sporofit. Jaringan sporofit induk. Atau bukan gamet. Bukan gamet ya, bukan. Kalau gamet itu artinya sel telur dan sel sperma. Yang bukan gamet artinya dia sporofitik. Contohnya ini tadi, nucellus dan sel integumen dalam. Jadi nucellus dan integumen dalam. Yang kedua itu apomixis gametofitik. Gametofitik artinya dari gamet. Gamet itu salah satunya adalah sel telur. Ini gametofitik. Sel telur yang mengalami parthenogenesis. Parthenogenesis itu apa? Ada parthenogenesis sendiri ya ini ya. Parthenogenesis itu ya sel telur yang berkembang menjadi embrio tapi tidak mengalami fertilisasi. Jadi itu ya. Sel telur itu sendiri jika tidak mengalami fertilisasi, jika ada pemicunya, dia bisa mengalami pembelahan mitosis sehingga dia bersifat meristematik seperti yang sudah diungkapkan kemarin ya. Sehingga dia bisa membentuk embrio. Itu merupakan contoh apomixis gametofitik. Ada 2 jenis apomixis gametofitik yaitu apospori dan diplospori. Apa bedanya? Nanti ada gambar yang lebih jelas lagi ya. Apospori itu sel nucellus membelah. Jadi apospori itu yang bukan gametnya ya. Jadi dia sel nucellus membelah secara mitosis membentuk kantong embrio. Jadi ini sel-sel nucellus yang padahal nucellus tadi masuk ke sporofitik ya. Ini jadi kenapa ada apospori di sini sehingga dia membentuk kantong embrio atau diplospori. Kantong embrio terbentuk dari sel induk megaspora yang gagal meiosis. Oh, ini apospori itu kantong embrionya terbentuk dari sel nucellus. Kalau diplospori itu kantong embrionya terbentuk dari sel induk megaspora. Jadi kalau berasal dari kantong embrio itu jika berasal dari sel telur, dia disebut diplospori. Tapi jika kantong embrio ini terbentuk dari sel-sel nucellus yang membelah, dia disebut apospori. Dan dia bagian dari apomixis gametofitik. Kalau yang sporofitik ini, embrionya berasal dari jaringan sporofitik, yaitu nucellus dan
integumen. Jadi batasnya nucellus ini ya. Nucellus itu bisa masuk ke sporofitik jika dia membentuk embrio. Itu kalau dari nucellus nanti ada penelitian yang menunjukkan bahwa dari nucellus ini bisa membentuk embrio. Ini disebut apomixis sporofitik. Tapi jika nucellus ini membentuk kantong embrio, dia disebut apomixis gametofitik yang apospore. Dan yang terakhir itu adalah parthenogenesis. Parthenogenesis ini jika sel telur ini ya. Jadi ini ada sel telur. Sel telur ini tidak difertilisasi oleh polen, tapi dia langsung membentuk embrio dan membentuk tanaman utuh. Itu namanya parthenogenesis. Jadi ini ada tipe-tipe apomixis berdasarkan asal mula jaringan pembentuk embrio. Jadi embrio itu bisa berasal dari jaringan sporofitik, bisa berasal dari jaringan gametofitik, atau bisa berasal dari proses parthenogenesis dari sel telur. Ini mungkin ringkasannya. Jadi di dalam bunga itu ada ovari atau kantong telur ya. Di dalam ovari ada ovul atau telur, kemudian atau megaspora ya, kalau betina itu dia megaspor. Kemudian secara normal dia akan mengalami meiosis. Seperti kemarin megasporogenesis ya, waktu diterangkan oleh Buhar. Ini pada proses megasporogenesis ada meiosis yang tadinya 2N kemudian menjadi N. Kemudian dia akan mengalami mitosis. Kemudian dia mengalami mitosis dan mengalami fertilisasi sehingga membentuk embrio. Jadi jalur ini adalah jalur normal. Yang bagian kiri ini adalah jalur normal yang mengalami double fertilisasi, mengalami meiosis dan mitosis. Kemudian jalur yang kedua itu adalah sporofitik, apomixis sporofitik. Seperti tadi ya, apomixis sporofitik itu dia dari nucellusnya ya, dari nucellus atau integumen. Jadi dari nucellus atau integumen yang berada di ovari, dia akan mengalami mitosis. Jadi dia tidak mengalami meiosis, tapi dia mengalami mitosis untuk membentuk embrio, sehingga disebut embrio sporofitik. Atau yang selanjutnya adalah apomixis gametofitik. Apomixis gametofitik itu ada yang apospori atau berasal dari yang bukan sel telur ya. Kalau dia berasal dari sel telur, dia diplospori. Apospori itu bukan berasal dari sel telurnya. Dia akan kemudian ini ya yang berwarna biru, karena kalau sel telur dia berwarna coklat ini. Yang dari sel telur itu disebut diplospori. Diplospori, jadi sel telurnya ini akan mengalami mitosis. Kemudian dia akan membentuk embrio. Sedangkan dari jaringan selain sel telur, itu dia mengalami apospori. Kemudian dia akan membentuk embrio, sehingga disebut apomixis gametofitik. Jadi kalau gametofitik itu berasal dari sel telur. Dan jaringan di luar sel telur ya. Kalau sporofitik itu dari nucellus atau dari integumen. Itu ya yang harus diingat mengenai sporofitik dan gametofitik.
Sedangkan partenogenesis ini tadi ya, proses bagaimana sel telur itu mengalami mitosis menjadi embrio. Ada yang ditanyakan sebelum saya teruskan? Atau bingung? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, ya. Silakan. Kok hilang? Silakan, mau bertanya apa? Tadi kan yang tipe-tipe apomixis itu ada yang gametofik sama partenogenesis tuh, Bu. Saya tuh masih bingung. Bedanya tuh apa soalnya? Yang apomixis gametofitik itu mengalami partenogenesis, sedangkan yang ketiganya itu ada partenogenesis lagi, Bu. Iya. Iya, ini sepertinya partenogenesis ini peristiwanya ya. Ini pada apomixis gametofitik dia mengalami partenogenesis gitu loh. Ini peristiwanya, tapi kenapa terus saya mengambil dari buku dulu penulisnya itu dari ITB ya, biologi ITB, dia membaginya seperti ini, padahal setelah kita lihat dari prosesnya bahwa sebenarnya hanya ada dua ya, gametofitik dan sporofitik. Dan proses pada gametofitik itu mengalami partenogenesis. Gitu ya. Sepertinya ini bisa kita simpulkan kalau dari gambar ini hanya ada dua ya, hanya ada dua, sporofitik dan gametofitik. Dan partenogenesis ini adalah peristiwanya, prosesnya. Proses bagaimana sel telur itu membelah dan membentuk embrio. Gitu ya, Mbak ya? Oh iya, Bu, terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, saya kalau izin tanya. Ya, siapa dulu? Sidan. Oh iya. Sebelumnya boleh mundur satu slide, Ibu. Ya. Yang mana? Oh, yang ini? Iya, yang Ya. itu. Mau memastikan kembali, berarti untuk apospori dan diplospori itu bukan tahapan ya, Bu? Maksudnya itu jenis, tergantung dari jenis bunganya, mengenai jenis apomixis itu. Iya, jadi ini juga ya, terjadi agak kerancuan juga di sini. Sporofitik dan gametofitik. Sebenarnya yang dipegang itu kalau gametofitik itu artinya dia sel gamet, ya enggak? Sel gamet artinya sel telur. Sel telur yang mengalami partenogenesis. Dan kalau dia sel telur artinya dia diplospori. Dan di luar sel telur, tapi masih gamet yang di luar sel telur apa ya kalau dipikir. Kalau di sini dia menyebutnya sel nucellus. Padahal sel nucellus tadi dia merupakan ini ya, sporofitik. Jadi mungkin ini kalau dilihat dari aposporus. Apo tadi jauh ya, ya enggak? Nah, apo itu jauh. Artinya bukan spora, ya enggak kalau dilihat dari. Kalau ini megaspora, artinya dia spora yang besar. Spora yang besar itu adalah sel telur. Kalau aposporus artinya dia bukan spora. Artinya dia bukan sel telur. Artinya jaringan di luar sel telur. Tapi di bagian masih di dalam kantong embrio. Gitu ya. Karena yang sporofitik itu adalah dinding kantong embrionya dan di luar kantong embrionya. Paham nggak? Kalau yang gametofitik, kalau yang pas gametnya dia diplospori, jadi sporus. Yang satunya apospori, apo tadi jauh atau bukan spora. Artinya sel di sekitar sel gamet
di sekitar sel gamet, bukan sel gametnya. Bisa seperti itu. Gimana, paham nggak? Tapi bukan jaringan, tapi masih di dalam kantong embrio. Di dalam kantong embrio, tapi bukan sel telur. Itu sepertinya. Gimana sih, Dan? Coba saya tambahkan di sini. Agak sulit dipahami, tapi mungkin nanti kalau saya ulang-ulang. Enggak, yang sulit yang mana ya? Jadi gini, yang ini yang apospori. Iya. Yang apospori atau yang mana? Enggak, mungkin ini saja sih, Bu. Masalah menghafalkan istilahnya saja. Menghafalkan istilah ya. Iya. Jadi gini, itu juga memang ya. Sporofitik dan gametofitik. Gametofitik itu artinya gamet. Gamet itu sel telur atau sel sperma. Tapi pada kasus yang apomiksis, gametofitik itu adanya sel telur. Kalau sel telur artinya dia diplospori. Lah, selain diplospori ada apospori ya yang gametofitik. Apospori itu bukan spora atau jauh dari spora karena apo itu tadi jauh. Artinya itu adalah jaringan selain sel telur tapi dia masih berada di dalam kantong embrio. Gitu paham? Yang gametofitik? Lalu jaringan itu sel nukleus tadi itu ya, Bu? Ya, nucleus tadi bisa masuk ke dalam dua hal ya, yang nucleus, dinding nucleusnya, dan integumen dia masuk ke sporofitik, jaringan sporofitik, artinya bukan jaringan gamet. Paham? Jadi ada dua, satunya itu jaringan gametofitik atau jaringan yang gamet, sehingga apomiksis gametofitik, dan jaringan yang sporofit, yang bukan gamet, sehingga apomiksis sporofitik. Gitu. Yang sporofitik artinya nucellus dan di luarnya. Sepertinya batasnya nucellus. Nucellus dan jaringan di luarnya itu integumen, itu masuk sporofitik. Tapi nucellus ke dalam artinya sel telur dan jaringan di luar sel telur tapi masih di dalam kantong embrio itu masuk gametofitik. Paham nggak? Jadi nih batasnya ini ya, sebentar. Jadi ini ada kantong embrio ya. Ini ada kantong embrio atau embrio sac. Ini embrio sac. Embrio sac ini masuk ke dalam gametofitik. Apomiksis gametofitik. Apomiksis gametofitik itu bisa diplospori kalau dia dari sel telur. Bisa apospori jika dia di luar sel telur, tapi masuk dalam kantong embrio, jaringan yang berada di dalam kantong embrio. Paham? Nih, sel. Tapi kalau dia ini tadi kantong embrio ke arah luar, jadi ada nucellus dan integumen, dia masuk ke dalam sporofitik. Gitu ya. Jadi kalau apomiksisnya atau pembentukan embrionya itu berasal dari jaringan nucellus dan integumen, dia apomiksis sporofitik. Tapi kalau apomiksis itu atau embrionya itu berasal dari sel telur dan jaringan di luar sel telur, tapi dia berada di dalam kantong embrio, dia termasuk apomiksis gametofitik. Paham ya? Baik, Ibu. Kurang lebih sudah paham.
Oke, ada yang masih bingung dengan istilah-istilahnya? Tadi siapa lagi yang mau bertanya tadi ya? Ibu saya Ulul Hoidah izin bertanya. Ya, silahkan. Berarti ini kalau apomiksis itu ada sel telur yang berkembang jadi embrio gitu kan, Bu? Iya. Intinya gitu, ada sel telur, tapi tanpa adanya sel jantan gitu. Iya, jadi sel telur yang tidak dibuahi oleh sel jantan, tapi dia jadi embrio. Itu kalau di tumbuhan ada ya, kalau di manusia mungkin nggak ada ya. Aneh kalau di manusia, tapi kalau di tumbuhan ada seperti itu. Jadi sel telurnya itu menjadi embrio tanpa adanya sel jantan, gitu. Makanya itu namanya partenogenesis, peristiwa itu. Jadi dia membelah mitosis. Apapun yang membelah mitosis itu akan bisa menjadi embrio. Gitu ya. Kalau jalurnya pas untuk pembentukan embrio. Ternyata sel telur pun bisa menjadi embrio, gitu. Tapi bagaimana dengan kandungan sel-selnya, Bu? Bagaimana berdiferensiasi itu loh, Bu? Ya Yang dia kan bisa... seperti yang kemarin sudah saya terangkan. Saya menerangkan di mana ya, jadi bingung saya. Kemarin kan sudah saya terangkan bahwa yang tadinya dia sudah mengalami diferensiasi jadi sel telur kan. Peristiwa selanjutnya apa? Ingat nggak? Sesuatu yang sudah mengalami diferensiasi, tapi kemudian dia bisa membelah lagi. Sel yang aktif membelah itu kemarin namanya sel apa? Iya, kemarin saya menerangkannya. Apa? Bersifat apa? Sel yang aktif membelah. Bersifat embrionik. Meristematis. Bersifat meristematis. Jadi, sel telur ini sudah mengalami diferensiasi. Dia nanti bisa aktif membelah bersifat meristematis. Namanya apa kemarin peristiwanya? Sesuatu yang sudah mengalami diferensiasi kok jadi meristematis lagi. Namanya peristiwa. Tinggal nambahin dikit, diferensiasi tambahin 2 huruf di depannya. Apa? Tidak mengalami diferensiasi lagi, apa kemarin istilahnya? Diferensiasi tambah 2 huruf di depannya. Rediferensiasi, Bu. Apa? Rediferensiasi. R-nya salah. Oh, salah. Bukan re, tapi D. D, diferensiasi. Jadi, sesuatu yang sudah mengalami diferensiasi kayak tadi ya, dia bersifat sebagai sel telur, dia bersifat sebagai nucellus, dia sudah bersifat sebagai integumen, tapi dia mengalami dediferensiasi. Mengalami dediferensiasi sehingga tidak mempunyai sifat khusus lagi, tapi dia aktif membelah. Aktif membelah menjadi meristematis lagi. Setelah itu dia mempunyai kemampuan untuk membentuk embrio, artinya dia kompeten lagi. Dia kompeten lagi untuk membentuk embrio sehingga menjadi embrio lagi. Itu ya embrio somatik. Gitu ya. Bukan embrio psikotik. Paham, Ulul? Sudah agak paham, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi itu berawal dari adanya poliembrioni di dalam satu biji jeruk misalnya, itu ternyata lebih dari satu embrio. Nah, itu salah satunya itu
berasal dari proses apomiksis ini, apomiksis dengan tipe-tipe ini, sporofitik dan gametofitik, dan di situ terjadi proses parthenogenesis. Semoga paham ya. Jadi yang untuk diingat, mungkin kalau nanti menghafal, jalur yang gametofitik dulu, yang paling kanan ini. Gametofitik itu gamet pasti sel telur. Sel telur itu diplospori. Sel telur pada jalur diplospori ini dia mengalami parthenogenesis untuk membentuk embrio. Sehingga disebut apomiksis gametofitik. Di luar sel telur, tapi masih di dalam kantong embrio, itu apospori. Apo itu tadi jauh ya, atau bukan spori, bukan spora. Artinya bukan gamet. Artinya bukan sel telur. Jaringan di luar sel telur. Itu disebut gametofitik juga, tapi yang apospori. Dan yang bukan gamet itu bukan gametofitik, itu pasti sporofitik. Sporofitik itu berasal dari nucellus dan integumen atau jaringan sporofit. Gitu ya, mungkin lebih paham. Paham ya? Bisa dilanjutkan. Mahatma paham? Paham, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Ini sebenarnya hampir sama ya. Mengenai apospori, diplospori, embrio adventif. Mereka tidak mengalami meiosis, mereka tidak mengalami double fertilisasi untuk membentuk suatu embrio. Ini juga hampir sama ceritanya. Ini gametofitik apomiksis ya, ke diplospori. Dia berasal dari sel telur tadi ya, yang diplospori, dan apospori itu jaringan di luar sel telur. Ini juga hampir sama ya, kita lewati aja. Ini contohnya apospori yang terjadi di rumput-rumputan, grasses. Jadi ini kita melihat anatomi ya, sayatan anatomi yang menunjukkan terjadinya apomiksis tapi yang apospori. Ini ya, jadi 3 aposporus inisial sel. Ini inisial sel atau awal mula sel yang menunjukkan dia mengalami apomiksis yang apospori. Apospori itu artinya bukan sel telur ya tadi ya. Yang ditunjukkan dengan arrowhead ini. Arrowhead ini kepala panah ini ya. Ini yang merupakan sel-sel apospori atau yang di luar sel telur yang berada di ovul. Ovul paspalum dilatatum. Jadi ini menunjukkan awal mula terjadinya apomiksis dari paspalum dilatatum atau rumput-rumputan atau grasses yang merupakan apomiksis apospori. Apospori itu ya jaringan yang di luar sel telur ya. Ini awal mulanya. Kemudian ini menunjukkan 4 apospori embryosak yang terjadi pada Botryocloa isseamum. Jadi ini ya. Dari sini tampak adanya mulai terbentuknya 4 embrio. Jadi ini 4 embrio. Kalau ini tadi nantinya dia akan menjadi 3 embrio.
Ini asal mulanya. Cirinya apa? Dia mempunyai penampakan yang berbeda ya dibandingkan jaringan-jaringan di sekitarnya. Biasanya gitu, untuk awal mula terbentuknya embrio, dia mempunyai penampakan yang berbeda dibanding jaringan di sekitarnya. Di sini inti selnya tampak lebih jelas. Di sini juga malah ini sudah membentuk embrio ya. Embrionya kalau ini tadi baru inisial, yang nantinya dia akan menjadi 3 embrio yang apospori atau mengalami apomiksis yang apospori, yang ini sudah terbentuk embrio di dalam kantong embrio ya. Di dalam kantong embrio ada 4 embrio yang bukan embrio psikotik. Itu ya, ini contohnya pada rumput-rumputan. Contoh apomiksis yang sering dijumpai juga itu pada biji manggis. Jadi manggis itu mampu menghasilkan biji tanpa melalui penyerbukan. Jadi kalau Anda mendapatkan suatu pernyataan seperti ini bahwa biji manggis itu terbentuk tanpa melalui penyerbukan, kok di situ ada embrionya, sekarang Anda udah tahu ya dari mana embrio itu berasal, dan itu terjadi pada manggis. Apomiksis bersifat vegetatif seperti tadi ya, karena dia bukan dari jaringan yang hasil fertilisasi gamet jantan dan gamet betina. Meskipun itu dari sel telur, yang artinya dia sebenarnya gamet, tapi dia mengalami mitosis. Dia tidak mengalami fertilisasi, sehingga sifatnya tetap vegetatif atau sama dengan induknya, memiliki sifat yang sesuai dengan induknya. Biji apomiksis merupakan proses reproduksi tanaman di mana pembentukan embrionya tidak didahului dengan proses pembuahan. Seperti tadi yang sudah kita ketahui, bahwa tidak ada proses fertilisasi pada pembentukan embrionya. Dan pembiakan dengan biji apomiksis menghasilkan tanaman baru yang sama dengan sifat induknya. Seperti tadi ya, embrio yang dihasilkan akan menjadi tanaman baru sehingga sama dengan induknya. Biji apomiksis terjadi secara alamiah sehingga disebut perbanyakan vegetatif alami. Itu ya. Karena dia terjadi secara alamiah. Tanda-tanda apomiksis pada manggis yaitu terjadinya perkecambahan biji tanpa adanya peran dari organ jantan dan adanya proembrio adventitious. Jadi adventitious itu embrio yang terbentuk di luar yang semestinya. Yang seharusnya itu embrio psikotik. Atau kalau embrio yang terjadi dari jaringan yang bukan psikotik, artinya embrio adventis. Pertumbuhan secara vegetatif dari nuselar, tadi ya nucellus atau jaringan integumen. Dia secara vegetatif karena berasal dari nucellus dan jaringan integumen seperti tadi ya. Berarti apomiksis apa tadi yang dari nucellus dan integumen? Sporofitik. Dia menghasilkan beberapa kecambah dari satu biji. Itu jadi kecambah ini dari embrio ya, artinya dalam satu biji terdapat beberapa embrio. Dan peristiwa apomiksis yang terjadi pada tanaman manggis ini menyebabkan variasi jenis manggis di lapangan masih sangat rendah, karena itu tadi ya, sifatnya sama dengan induknya, artinya variasinya sedikit. Itu yang menyebabkan kenapa variasi jenis manggis itu masih sangat rendah, karena alasannya itu. Embrio yang terbentuk
pada biji itu adalah embrio hasil apomiksis atau embrio yang berkembang dari jaringan vegetatif. Mekanisme apomiksis yang terjadi pada manggis ini yang menyebabkan variasi genetik pada buah manggis itu menjadi rendah. Jadi itu ya nanti kalau Anda ada yang bertanya ya misalnya kenapa kok variasi pada manggis itu rendah, itu Anda sudah tahu jawabannya ya. Karena sebagian embrio yang terbentuk pada manggis, pada biji manggis itu hasil dari apomiksis. Apalagi apomiksisnya yang sporofitik ya, yang dari nucellus atau jaringan integumen. Artinya dia dari jaringan vegetatif. Dan kebanyakan dari jaringan vegetatif artinya dia akan sama dengan induknya. Itu ya. Paham ya dengan apa yang saya jelaskan mengenai apomiksis? Ada yang ditanyakan sebelum saya berganti ke poliembrioni? Untuk biji yang dihasilkan, ya siapa dulu? Ulul dulu. Untuk Ya, biji yang dihasilkan dari peristiwa apomiksis itu apakah sama dengan yang sama dengan apa Mbak? Yang terakhir keputus. sama dengan normal? Mesti fertilisasi yang normal. Kalau normal kan artinya yang sama itu maksudnya sama apanya? Ya kalau pasti beda. Kalau normal kan dia sigotik. Kalau apomiksis artinya dia bukan dari jalur sigotik. Makanya sama apanya? Sama bentuknya mungkin? Bentuknya. Bentuknya. Secara fisik gitu loh, Bu. Apa? Secara fisik. Sama. Karena kan proses saya sudah menerangkan belum ya, proses perkembangan embrio sigotik itu sama dengan proses perkembangan embrio somatik. Belum ya? Sudah menerangkan belum kemarin, pertemuan kemarin? Proses perkembangan embrio somatik. Sepertinya belum, Bu. Belum ya? Belum. Ya, sama nanti secara fisik morfologinya itu sama antara perkembangan embrio somatik itu sama dengan perkembangan embrio sigotik. Jadi seperti kemarin ada embrio globuler, ada yang apa itu kayak kemarin 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, terus globuler. Itu perkembangannya sama seperti itu. Globuler, terus nanti ada mulai terbentuk kotiledon atau fase Hurd kemarin tuh, kemudian ada yang kotiledonnya memanjang atau istilahnya apa ya kemarin itu, torpedo, terus semakin memanjang kayak walking stick, terus nanti menjadi embrio mature. Itu sama peristiwanya. Artinya nanti morfologinya sama. Gitu ya Mbak Ulul. Terima kasih, Bu. Oke, tadi Retno mau bertanya? Mau bertanya apa? Retno? Hilang kontaknya, hilang. Kalau ada yang mau bertanya lagi mengenai apomiksis atau peristiwa terbentuknya embrio yang di luar jalur embrio sigotik. Artinya bisa dari sel telur itu sendiri yang tidak difertilisasi tapi dia mengalami mitosis untuk membentuk embrio atau jaringan di luar embrio tapi masih masuk ke gametofitik. Ya, silahkan. Halo Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan.
Kalau biji dari apomixis itu sebenarnya ini deh bukan, kalau dari jurnal yang saya baca tuh embrio zigotiknya itu terhambat kan Bu pertumbuhannya. Nah itu sebenarnya terhambatnya itu hanya dalam fase embrio aja apa dalam nanti seterusnya akan berbeda gitu Bu maksudnya? Embrio. Jadi apomixis ini terjadi karena embrio zigotiknya terhambat pertumbuhannya gitu. Iya Ibu. Terus selanjutnya penelitian dari jurnalnya. Nah itu yang saya tanyakan, terhambat pertumbuhannya itu hanya dalam fase embrionya saja apa sampai nanti ke kalau dia udah jadi pohon gitu loh Bu maksudnya? Apakah ya, artinya beda gitu maksudnya? Berbeda apanya? Secara mungkin dari pertumbuhannya gitu Bu atau gimana? Ya, itu benar ya. Jadi mungkin sesuatu yang tidak normal itu terjadi jika ada yang sesuatu yang normal itu terhambat gitu ya. Karena embrio zigotiknya itu pertumbuhannya terhambat sehingga suatu tanaman pasti berusaha untuk mempertahankan ini ya prosesnya sehingga tetap membentuk anakan gitu ya untuk mempertahankan generasinya. Sehingga benar dari artikel itu bahwa embrio apomixis ini terjadi jika embrio zigotiknya terhambat. Artinya ya kalau dia terhambat artinya di situ satu endosperm dimakan berbagai macam embrio ya, beberapa embrio ya. Artinya ya dia akan terhambat terus gitu ya. Embrio zigotiknya mungkin malah kalah. Di situ terjadi perebutan makanan ya, nggak secara logika. Ya kalau dia nanti sudah hidup sendiri tanpa membutuhkan endosperm, ya dia mungkin bisa hidup normal ya, nggak secara logika dia hanya akan memperebutkan endosperm pada saat dia dalam biji yang biasanya endosperm itu satu endosperm dipakai satu embrio. Kalau di situ ada lebih dari satu embrio artinya dia akan terjadi perebutan makanannya pada saat dia masih di dalam biji gitu aja kan. Kalau dia sudah hidup mandiri, dia bisa menghasilkan makanan sendiri, artinya dia bisa hidup normal, ya enggak? Secara logika gitu, Mas David. Gimana menurut David? Iya, baik Bu. Paham maksud. Ya, karena artinya embrio itu membutuhkan makanan ya hanya pada saat membutuhkan endosperm ya hanya pada saat di biji itu ya kan. Tapi begitu dia sudah tumbuh, embrio itu sudah tidak berada di biji lagi, misalnya dia berada di alam yang sebenarnya, dia mendapatkan makanan dari tanah misalnya, atau dia bisa menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis, ya artinya dia bisa tidak terjadi perebutan lagi gitu. Artinya dia bisa tumbuh normal. Gitu ya, David. Ada yang terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya teruskan dengan polyembryony. Nggak banyak ya, hanya 9 slide. Jadi ini polyembryony ya, tadi karena peristiwa apomixis tadi ya, bahwa ternyata bisa lebih dari satu embrio dalam satu biji. Ya, ya kalau kayak gini dia akan rebutan endosperm ini, endosperm yang ada ini untuk tumbuh berdua. Mungkin kalau kita ukur
Ini bisa untuk penelitian juga ya, yang normal dan tidak normal itu, yang satu makanan untuk berdua sama satu makanan untuk sendiri itu bisa kita amati pertumbuhannya. Ya secara logika pasti yang satu makanan untuk sendiri pertumbuhannya akan lebih bagus ya secara logika dibandingkan kalau satu endosperm untuk berdua atau malah ini untuk bertiga gitu ya. Ini ditemukan pertama kali oleh Anthony van Leeuwenhoek pada biji jeruk. Jadi ya kalau kita sekarang makan jeruk, coba aja dibuka bijinya, dilihat embrionya ada berapa. Kalau lebih dari satu, sekarang Anda udah paham ya peristiwa apa yang terjadi di situ. Mungkin nanti Anda bisa menerangkan ke temannya, oh ini loh saya tahu peristiwanya. Jadi bisa masuk ke otak ya tentang peristiwa yang terjadi di sesuatu yang kita makan. Nanti kalau Anda iseng, oh ya, coba Anda buka biji jeruknya itu ada berapa embrio. Jadi Anda udah tahu. Mungkin kalau Anda mau membedakan embrio yang berasal dari sigotik atau somatik, bisa Anda lihat bagian mana yang mikropilnya ya. Mikropil itu artinya tempat masuknya buluh polen atau tabung polen atau buluh serbuk sari, tempat masuknya itulah yang nanti akan tumbuh embrio sigotiknya. Di luar itu ya akan tumbuh, tapi nggak tahu juga ya kalau di daerah itu ternyata sel telurnya bukan karena dibuahi ya, tapi karena mitosis. Itu agak susah juga membedakannya ya kalau Anda mau menanyakan mengenai beda embrio somatik dan embrio sigotik karena hampir sama ininya pertumbuhannya dan perkembangannya itu hampir sama ya malahan antara embrio somatik dan embrio sigotik gitu ya. Ini tadi contoh pada jeruk ya, ini yang paling banyak. Di sini ada lebih dari satu embrio. Ini bagaimana terjadinya poliembrioni ini pada Angiospermae. Ini karena pembelahan embrio yang sudah ada. Ini contohnya pembelahan proembrio. Ini embrio sigotik. Ini yang normalnya, ini embrio antipoda. Contohnya pada Ulmus glabra ya. Pada Ulmus glabra selain embrio sigotik, ini hasil pembuahan sel telur dan sperma juga mempunyai embrio antipoda yang berasal dari sel antipoda. Embrio berasal dari sel-sel dalam kandung lembaga selain sel telur yang dibuahi. Itu ya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Atau terbentuknya kandung lembaga yang banyak dalam satu ovulum. Nah, ini tadi berarti dalam satu ovulum. Oh, ini ya, ovulum itu tempat ovum. Ini terbentuk kandung lembaga yang banyak. Karena semuanya membentuk embrio seperti tadi, nucleusnya membentuk embrio atau bahkan sel telurnya membentuk embrio selain dibuahi atau jaringan di luar sel telur yang membentuk embrio. Ini contohnya antipoda. Atau aktivitas sel-sel sporofitik yang seperti tadi ya. Pada ovum, jadi pada ovum itu tetap ada jaringan sporofitiknya. Jadi selain inti sel ovumnya itu ada jaringan sporofitiknya. Ini mungkin yang lebih menjelaskan mengenai yang tadi apospori tadi ya. Ada jaringan sel-sel sporofitik pada ovum. Ini bisa menjawab mengenai kebingungan kita terhadap yang
gametofitik tapi yang apospori. Itu ya, ada aktivitas sel-sel sporofitik pada ovum. Itu ya, jadi meskipun dia sel gamet, sel telur, tapi dia masih mengandung sel-sel yang bersifat sporofitik, dan sel-sel sporofitiknya ini bisa membelah secara mitosis untuk membentuk embrio sehingga menjadi tadi ya apomiksis, apospori. Ini poliembrioni yang terjadi pada angiospermi. Proses terjadinya pembelahan, cleavage itu pembelahan ya. Itu bisa sigot membelah tidak teratur menghasilkan massa sel. Jadi dari sigot pun dia bisa ya masing-masing tumbuh menuju kalasa menghasilkan banyak embrio. Jadi ini sigot yang harusnya dia membelah secara teratur, tapi ini terjadi ketidaknormalan pada sigot, itu juga bisa ternyata ya. Sehingga dia menghasilkan banyak embrio. Yang harusnya menghasilkan satu embrio, dia menghasilkan banyak embrio. Proembrio membentuk tonjolan atau tunas kecil dan masing-masing tunas tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Itu ya. Jadi semuanya itu bisa berpotensi untuk membentuk embrio. Karena itu tadi yang sudah mengalami diferensiasi bisa mengalami dediferensiasi menjadi meristematis kembali dan berpotensi menjadi embrio. Atau embrio yang berbentuk benang kemudian bercabang-cabang dan masing-masing cabangnya tumbuh menjadi embrio. Ya, jadi semua berpotensi untuk menjadi embrio. Bahkan sigot pun itu mempunyai potensi untuk membelah secara tidak teratur dan menghasilkan banyak embrio yang seharusnya satu sigot menjadi satu embrio. Bahkan tadi ya, sel sporofitik yang berada pada sel telur itu juga mempunyai potensi untuk menjadi embrio. Ini contoh pembelahan pada sitrus ya, pembentukan embrio adventitious embryoni pada sitrus. Ini contohnya, saya sengaja mencarikan gambarnya jadi agar lebih jelas. Ini awal mulanya. Jadi ini adalah nucellus ya. N ini nucellus. Kemudian ES ini embrio sac atau kantung embrio. ZE ini embrio sigotik. Jadi di sekitar embrio sigotik ini ada nucellus. Lah ini biasanya sel yang akan membentuk embrio itu dia mempunyai pola yang berbeda ya. Coba Anda amati, jika pola sel pada nucellus itu seperti ini, ternyata dia ada yang berbeda. Dia mulai membelah yang berbeda dengan sel yang lainnya. Ini yang nantinya akan menjadi embrio pada sel-sel nucellus. Ini tadi ZE embrio sigotik, NE small nucellar embryo. Yang ini akan tumbuh menjadi embrio. Kemudian ini yang ini anatomi biasa tadi ya. Kemudian yang E ini scanning elektron mikroskop. Ya. Kurang tahu karena apa, tapi di kami Ibu menunjuk tempat kosong. Oh. Ya Allah, sejak kapan ini? Baru slide ini apa yang tadi? Baru ini sih, Bu. Oke. Udah saya ulangi kalau dari tadi. Kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Kelihatan, Ibu. Oke. Jadi ini saya ulangi ya. Ini adalah sayatan longitudinal yang lewat mikropilar N. Jadi ujung mikropilar
Cirinya ada zigotik embrio, ini embrio zigotik ya, ZE. Dan ada embrio nuselar atau nucellus. Ini N-nya ini nucellus, NE ini nuselar, ES ini embrio sac. Jadi ciri dari sel-sel nucellus ini seperti ini ya pola selnya. Dan yang akan menjadi embrio dia mempunyai ciri yang berbeda. Ini. Jadi dia tampak terjadi pembelahan di situ. Biasanya yang ciri nanti dia akan menjadi embrio. Ini seperti yang F ini menunjukkan pada ovul yang tidak mengalami fertilisasi. Ini F ini pada ovul yang tidak mengalami fertilisasi dan ada inisial nuselar. Jadi dia mempunyai ciri sel yang berbeda ya dibandingkan sel-sel yang lainnya. Jadi kalau nanti mau mengamati apakah di situ terjadi proses pembelahan yang ke arah pembentukan embrio, itu dia mempunyai ciri yang berbeda. Ini yang inisial. Kalau yang pada D, dia sudah mengalami pembelahan yang mengarah ke pembentukan embrio pada sel-sel nucellus atau sel-sel nuselar. Ini yang D sama F ini pada anatomi ya, anatomi dengan pengamatan mikroskop cahaya biasa. Kalau yang E ini dengan scanning elektron mikroskop atau SEM. Ini pada biji Poncirus trifoliata. Ini ada endosperm, EN itu endosperm ya, mana EN-nya? Oh ini endospermnya. EM itu embrio. Ini embrio nuselar. Jadi endospermnya dibuka ya, endospermnya dikupas agar tampak embrio nuselarnya pada tahap perkembangan yang berbeda. Jadi ini contoh embrio nuselar. Ini juga embrio nuselar. Mungkin ini embrio nuselarnya yang udah lebih besar ya. Ini masih awal. Bahkan yang F ini paling awal ya. Menunjukkan bahwa sel ini akan mengalami pembelahan ke arah embrionik. Kalau yang D ini sudah mengalami pembelahan pada tahap awal untuk menjadi embrio pada jaringan nuselar. Gitu ya, ada yang ini lagi sebentar. Ini gambar yang G. Ini sama juga embrio nuselar yang berkembang pada unfertilized ovule atau ovul yang tidak mengalami atau sel telur yang tidak mengalami fertilisasi. Ini nucellusnya, ini embrio nuselar yang berkembang dari ovul yang tidak mengalami fertilisasi. Ini ada juga NI itu nuselar initial cell yang akan membelah untuk menghasilkan embrio nuselar 2 sel. Jadi tahapnya sama ya, 1 sel dulu, kemudian menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, dan selanjutnya sampai globular, heart, torpedo, walking stick, dan mature. Tahap perkembangannya hampir sama. Jadi kalau yang NI ini baru inisiasi akan membelah, kalau yang NE ini sudah mengalami pembelahan sehingga akan menjadi embrio dan dia mempunyai pola yang berbeda dibanding sel-sel nucellus yang tidak mengalami pembelahan ke arah embrionik. Jadi kalau yang N ini dia masih belum mengalami dediferensiasi ya, tapi yang NE ini selnya mengalami dediferensiasi untuk
bersifat meristematis lagi dan mendapatkan kompetensi atau kemampuan untuk menjadi embrio. Sehingga dia membelah menjadi sel-sel yang embrionik atau sel-sel yang embriogenik. Kalau yang H ini pada tahap yang sudah akhir ya, selnya sudah lebih banyak lagi. Jika Anda lihat dia mempunyai pola yang berbeda ya. Pola selnya berbeda dengan nucellus yang tidak embrionik. Pola sel pada ini yang ada panahnya ini dia pada fase yang lebih akhir dibandingkan pada yang G. Dia selnya sudah lebih banyak dibandingkan yang G. Sedang yang I, ini udah slide-nya udah ganti ya, GHI. Iya sudah Ibu. Oke. Ini continue growth of the nucellar embryo. Jadi embrio nucellar yang sudah tumbuh lebih lanjut pada fase yang lebih lanjut. Ya, jadi ini fase yang lebih awal, ini fase yang lebih berkembang lagi, selnya lebih banyak, ini sudah akan membentuk seperti embrio yang sesungguhnya. N itu tetap nucellus ya, NE tadi embrio nucellar. Ini embrionya sudah mulai lebih besar dibandingkan pada yang H atau G. Itu ya. Paham? Dari sini, kalau Anda nanti diminta untuk membedakan sel-sel mana yang bersifat embriogenik dan sel-sel yang tidak embriogenik, dia mempunyai pola yang berbeda. N dan NE ini mempunyai pola yang berbeda. N itu nucellus, NE itu embrio nucellar. Ini juga gitu, nucellus, selnya mungkin lebih besar, tapi yang embrio ini selnya lebih padat ya di sini. Itu ya, nanti kalau Anda penelitian mengenai embrio somatik atau mengamati anatominya itu bisa dibedakan seperti ini. Itu ya. Selanjutnya klasifikasi poliembrioni itu bisa poliembrioni spontan atau poliembrioni induksi. Spontan itu dengan pemisahan sigot atau poliembrioni adventif terbentuk dari jaringan sporofitik induk. Adventif itu ya terjadi pada yang tidak semestinya, itu namanya adventif. Terbentuk dari jaringan sporofitik induk seperti tadi ya, nucellus atau integumen. Atau seperti tadi sigot yang membelah tidak teratur. Sehingga yang harusnya jadi satu embrio menjadi banyak embrio. Atau bisa juga kita induksi dengan zat pengatur tumbuh. Jadi ini yang mulai banyak dilakukan juga. Selain spontan, kita bisa memadunya dengan zat pengatur tumbuh, baik auksin maupun sitokinik. Gitu ya. Jadi ini penelitiannya sudah berkembang, tidak hanya dengan auksin, tapi juga dengan sitokinin. Sitokininnya ini bisa BAP atau bensil aminoporin atau TDZ atau tidiazuron. Mungkin akan lebih jelas pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai embriosomatik. Mengenai ini ya, yang apa? Poliembrioni induksi ini. Itu ya. Jadi
Jadi nanti kalau Anda yang membahas mengenai embrio somatik, itu kasusnya sama dengan poliembrioni ini atau apomiksis, tapi ada juga yang disebabkan karena induksi, yaitu kita induksi dengan zat pengatur tumbuh, malah ada juga yang diinduksi dengan gen yang disisipkan atau dengan transformasi genetik. Jadi itu nanti kalau Anda mengambil kultur jaringan tumbuhan, Anda akan diajarkan mengenai teknik-teknik untuk pembentukan poliembrioni dengan zat pengatur tumbuh atau dengan transformasi genetik. Jadi ini poliembrioni bisa secara spontan atau induksi. Ini slide terakhir ya, contohnya pada sitrus. Sebentar. Ini udah Pak kelihatan ya PPT-nya pada sitrus tadi. Bahwa sitrus, biji sitrus bisa memiliki 2-40 embrio. Yang satu normal dan yang lainnya merupakan embrio adventif. Dan kebanyakan bersifat nuselar ya, tadi dari jaringan nucellus. Jadi ini dari jaringan nucellus bisa berkembang menjadi embrio. Kemudian ada juga dari Allium odorum seed atau dari biji Allium odorum yang mempunyai 5 embrio. Ini contohnya yang berasal dari zigot, yang satunya lagi berasal dari sinergit, ini ya sinergit. Dan yang dua berasal dari antipodal. Sinergit itu yang mendampingi sel telur. Jadi 5 itu dari zigot, dari sinergit, dan 2 dari antipodal, dan satunya lagi dari integumen. Itu contoh pada Allium odorum. Ini contoh embrio pada daerah mikropilar. Ada yang ditanyakan? Dari apa yang saya terangkan, jadi intinya poliembrioni tadi adalah embrio yang lebih dari satu, embrio pada satu biji yang lebih dari satu biji yang ngomongin. Terdapat lebih dari satu embrio pada satu biji. Itu bisa terjadi karena pembelahan jaringan-jaringan yang ada di dalam biji tersebut. Bisa jaringan zigot itu sendiri yang membelah tidak beraturan, atau jaringan-jaringan lain ya, jaringan sporofitik dari sel telur, jaringan sel antipoda, jaringan integumen, jaringan nucellus, jaringan apa lagi ya tadi ya? Ini tadi apa ini? Sinergit. Pokoknya semua jaringan yang berada di dalam biji itu bisa membelah menjadi embrio sehingga menghasilkan poliembrioni. Pembelahannya bisa spontan atau bisa diinduksi dengan zat pengatur tumbuh. Itu ya intinya. Ada yang ditanyakan? Paham? Naila Rizkia paham ya? Insya Allah, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau dari saya belum, Bu. Oke. Oke ya.
Alia Ikrimah. Mohon. Oh iya, Hadirin. Ulul. Oke, enggak Alia paham? Cukup paham, Ibu. Oke, Ulul mau tanya apa? Ulul, silakan mau bertanya kah? Tidak Ibu, ini apa? Ada teman yang belum bisa absen tadi. Oke. Sebentar, siapa yang belum bisa absen? Anissa? Aura ya. Aura. Anissa Aura. Oh ya, Udah, Bu, Muhammad saya David tadi udah Muhammad ya. Dasan, Bu. Ya, Anissa Aura ya. Iya Ibu. Iya, Bu, benar, Bu. Saya, Bu. Oke. Udah semua, udah absen semua, 24. Oke, ada yang ditanyakan? Sebenarnya cukup Ibu. Cukup. Nah, tadi udah cukup. Udah cukup. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kemarin tuh udah bagi slide yang pertama belum tuh? Pertemuan pertama. Kemarin yang dikirim PPT Ibu itu udah. Oh, udah ya. Saya udah ngirim ke Ulul ya. Ya udah Bu. Oke, ya udah. Berarti ini nanti saya kirim lagi ke Ulul. Karena kalau hanya saya cantelkan ke Kulon, kemarin itu ada yang dosen yang bercerita pada saat mau ujian UTS ya, ternyata Kulonnya nggak bisa diakses ya, dan Anda, sebagian dari Anda belum mendownload PPT-nya, sehingga meminta lagi ke dosen tersebut ya. Jadi sekarang coba saya bagi dulu, nanti sambil saya taruh di Kulon. Kemarin, nanti saya sambil buatkan tempat untuk upload tugas ya, berarti ya. Kalau yang untuk presentasi berarti di 3 pertemuan terakhir ya? Betul Iya, Ibu. Bu. Oke, ya udah. Kalau Anda udah tahu semua. Kalau ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, oke saya cukupkan sekian ya kuliah dari saya. Semoga Anda paham dengan apa yang saya terangkan dan bisa membayangkan di aplikasinya nanti ya untuk apa. Apalagi nanti Anda presentasi, Anda membaca jurnal, nanti di situ Anda akan lebih memahami ya. Yang saya terangkan itu dasarnya. Untuk pemahaman di aplikasinya bisa Anda baca dan Anda jadikan tugas itu dan Anda presentasikan nanti. Udah, kalau gitu saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Udah ya, saya live dulu. Terima kasih Bu.